Film dibuka dengan ditampilkannya sekelompok anak muda yang merupakan kawanan pencuri kelas menengah, di mana mereka beranggotakan 3 orang antara lain Manny si pencari informasi sekaligus ketua komplotan. Lalu ada Alex si jenius putra dari anggota polisi. Dan yang ketiga yaitu si gadis tomboy ahli mijit bernama Rocky. Ia juga merupakan pacar dari Manny. Alright, so just like last time, no cat. I told you this was gonna be fancy. Kemudian terlihat mereka tengah mencuri di sebuah rumah mewah yang kebetulan penghuninya sedang keluar kota. Setelah mereka berhasil mencuri, lalu ketiga pemuda itu memecahkan kaca rumah dan kabur. Keesokan harinya, mereka bertiga pun bertemu kembali di sebuah kafe guna membahas rencana curian berikutnya. Di mana kali ini yang akan menjadi target mereka adalah rumah seorang pria tua dan buta yang merupakan seorang veteran perang. Menurut informasi yang mereka dapat adalah pria buta tersebut tinggal sendirian di rumahnya. Kemudian Manny juga mengatakan kepada kedua rekannya bahwa si pria buta tersebut memiliki uang senilai $300.000, di mana uang tersebut merupakan uang damai atas kematian Put akibat ditabrak oleh seseorang. Akan tetapi, di sini Alex yang merupakan anak dari petugas kepolisian, ia pun menolak rencana Manny untuk merampok si pria buta tersebut. Dengan alasan jika mereka tertangkap, maka dipastikan karir ayahnya akan tercoreng. Kemudian Alex pun memutuskan untuk pulang. Give us the fucking keys, man. We'll fucking do it. Sesampainya di rumah, Alex menerima sebuah pesan dari Rocky yang memintanya untuk membantu agenda pencurian di rumah si pria buta tersebut. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan keluarga Rocky, di mana ibunya adalah seorang alkoholik yang gemar meminta uang kepada Rocky untuk bersenang-senang dengan kekasihnya. You pay for it then. Selain itu, Rocky juga harus menanggung biaya pendidikan adik perempuannya yang masih kecil. In Michigan. Yes, surfer. Well, it's not summer. Tak lama Rocky menerima pesan singkat dari Alex yang mengatakan bahwa Alex bersedia membantu merampok di rumah si pria buta itu. Cerita singkat, Manny pun mulai mengintai kondisi rumah target. Diketahui pria buta itu bernama Norman. Setelah mengecek, Manny kembali ke mobil lalu menceritakan kepada Rocky dan Alex bahwa ada 4 blok rumah kosong di sekitar kediaman Norman. Mereka pun berpikir bahwa akan sangat mudah untuk merampok dan mencuri uang Norman karena yang mereka hadapi hanya seorang pria buta. Tiba-tiba muncul seekor anjing yang membuat Rocky terkejut. Tak lama Norman pun lewat dan memanggil anjing tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun melihat langsung wujud Norman si pria buta. Di sini Rocky dan Alex mulai ragu untuk melakukan aksinya setelah melihat calon korbannya. Namun Manny mengatakan bahwa nanti malam mereka tetap harus menjalankan aksinya tepat jam 3 pagi sebelum subuh. We do this tonight. Malam harinya, ketiga kawanan pencuri ini menjalankan aksinya dan mendatangi rumah Norman. Sebelum beraksi, mereka memberi makan anjing milik Norman yang sudah dicampur dengan obat. Akibatnya anjing penjaga itu pun turu lali. Kemudian mereka masuk ke pekarangan samping rumah, namun keamanan rumah Norman benar-benar mantul, sehingga mereka kerepotan membobol pintu. Okay, open the fucking door, Dexter. Lalu tanpa sengaja Rocky melihat jendela yang tak ada jerujinya. Dikarenakan waktu hampir subuh, Rocky pun memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah memecahkan kaca jendela, Rocky pun berhasil masuk ke dalam rumah Norman. Kemudian Rocky pun membukakan pintu untuk Manny dan Alex yang sudah menunggunya di depan. Agar tidak menimbulkan suara, mereka pun melepas sepatunya. Kemudian mereka menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari uang yang disembunyikan oleh Norman. Namun ternyata mereka sama sekali tidak menemukan uang tersebut. Manny pun mencoba naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Norman. Lalu Manny yang melihat Norman turu lali, ia mulai mengeluarkan botol berisi gas yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi tak disangka, Norman tiba-tiba terbangun seolah merasa kehadiran seseorang. Namun ternyata Norman terbangun hanya untuk mematikan TV-nya yang masih menyala, lalu kembali turu. Kemudian dengan perasaan dak-dikduk, Manny meletakkan gas beracun di kamar Norman dan bergegas keluar.
Setelah itu Manny menemui kedua rekannya dan mengatakan bahwa Norman sudah turu lali. Di saat itulah Rocky memperlihatkan sebuah pintu dengan gembok yang sangat besar di hadapan mereka. Tapi sayangnya mereka gagal untuk mencungkil pintu tersebut. Lalu Manny yang kesal pun menembak gembok tersebut dan berhasil membukanya. Namun tiba-tiba Alex yang memiliki firasat buruk, ia pun memutuskan untuk mundur dari aksi mereka dan memilih untuk pergi. So hot. Tak lama ujuk-ujuk Norman muncul dari samping dan membuat Rocky serta Manny sangat kaget. Merasa telah kepergok, Manny pun berpura-pura mengatakan pada Norman bahwa ia dalam kondisi mabuk dan tanpa sengaja masuk ke dalam rumah Norman. I was wasted and Namun tanpa sengaja, Norman menginjak serpihan kaca. Panik bahwa Norman sudah mencium aksi mereka, Manny lalu menodongkan senjata ke arah Norman dan meminta Norman agar menunjukkan di mana ia menyembunyikan uangnya. fucking there. Namun Norman yang mantan anggota militer, ia pun dengan cepat menyerang balik Manny dan mencekik lehernya, lalu merebut senjata dari tangan Manny. What, you hear me or what? You better fucking stop. Di saat Manny mulai tak berdaya, ia pun memohon agar Norman melepaskannya. Tapi tak disangka Norman malah semakin erat mencekik leher Manny dan menanyakan ada berapa jumlah kawanan mereka yang sudah masuk ke rumahnya. Demi melindungi kekasihnya, Manny pun mengatakan bahwa hanya dirinya saja yang masuk ke dalam rumah Norman. Tak lama kemudian dengan mata kepalanya sendiri, Rocky menyaksikan kematian Manny yang ditembak oleh Norman. Rocky pun menjadi semakin ketakutan dan berusaha diam agar tidak mengeluarkan suara sama sekali. Sementara itu, Alex yang tadinya sudah berniat pergi, ia pun kembali masuk karena mendengar suara tembakan. Kemudian ia pun terkejut saat berpapasan dengan Norman yang sedang menyeret mayat Manny. Kengerian pun semakin menjadi saat Norman mengunci semua pintu rumahnya. Lalu secara senyap Alex mengirim SMS kepada Rocky dan menanyakan lokasinya sekarang. Rocky pun menjawab bahwa ia bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dengan langkah perlahan, Alex pun menyusul Rocky. Setelah bertemu, mereka mulai melancarkan aksinya membuka brankas di mana sebelumnya ia tanpa sengaja melihat Norman membuka brankas beserta dengan kodenya. Akhirnya Rocky pun berhasil mencuri uang milik Norman. Kemudian setelah mendapatkan uangnya, Rocky lalu mengajak Alex untuk segera keluar dari rumah tersebut. Tapi langkah Rocky tiba-tiba terhenti ketika Norman membuka pintu dan berdiri di hadapan mereka. Di mana melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Norman membungkus kepala Manny dengan plastik kresek dan menyeretnya. Kemudian langkah Norman terhenti ketika langkah kaki Alex menimbulkan suara. Norman lalu mengarahkan pistolnya ke arah Alex dan juga arah Rocky. Dan tiba-tiba secara akurat Norman melepaskan tembakannya ke ponsel yang tiba-tiba bergetar. Norman lalu membanting ponsel tersebut dan kembali menyeret tubuh Manny. Setelah Norman hilang dari hadapan, Rocky dan Alex kemudian masuk ke sebuah ruang bawah tanah yang mereka pikir itu adalah sebuah jalan keluar. Sementara itu Norman akhirnya menyadari bahwa masih ada orang lain di dalam rumahnya setelah tanpa sengaja ia menemukan 2 pasang sepatu. Lalu Norman pun bergegas menuju brankas tempat ia menyimpan uangnya. Dan betapa marahnya ketika Norman mendapati bahwa uangnya telah hilang. Di sisi ruangan terlihat Rocky dan Alex terus menelusuri ruangan yang gelap dengan berbekal sebuah senter. Lalu tiba-tiba Rocky menjerit histeris saat seorang wanita yang disekap muncul mengejutkannya. Dan hal itu ternyata memberikan tanda berupa lonceng yang berbunyi di ruangan tempat Norman berada. Dengan keadaan terikat dan mulut dilakban, wanita misterius itu meminta pertolongan pada Rocky dan Alex. Namun di sini Alex yang tidak mau mengambil risiko, ia pun mengajak Rocky untuk segera pergi dari rumah ini. Akan tetapi, Rocky yang memiliki rasa iba, ia pun kembali menghampiri wanita tersebut dan melihat potongan artikel yang ditujukan oleh si wanita misterius itu. Terungkaplah fakta bahwa wanita itu bernama Cindy dan merupakan orang yang telah menabrak Putri Norman hingga tewas.
Tak lama mereka mendengar suara derap langkah kaki Norman yang menuju ke tempat mereka. Kemudian Cindy menunjukkan letak kunci borgol yang membelenggu tangannya yang disembunyikan di sebuah brankas. Secara kebetulan, brankas tersebut memiliki kode yang sama dengan brankas uang yang Rocky curi. Akhirnya mereka pun berhasil melepaskan borgol tersebut dan membawa Cindy keluar. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam sebuah ruangan di mana itu merupakan jalan keluar dari rumah tersebut. Dengan rasa penuh ketakutan, Alex berusaha untuk membuka gembok pintu tersebut. Namun saat ia berhasil membuka pintu itu, tiba-tiba Norman berdiri tepat di hadapan Alex dan langsung melepaskan tembakan yang mengenai daun telinga Alex. Meskipun meleset, nyatanya tembakan Norman malah mengenai Cindy dan membuatnya tewas. Norman kemudian terus menembaki Alex dan Rocky yang mencoba bersembunyi di ruangan tersebut. Di saat Norman menuruni tangga, langkahnya pun terhenti ketika tanpa sengaja ia menginjak darah yang tercecer. Norman pun berteriak histeris karena Cindy tawanannya telah tewas. Sebenarnya motif apa yang tersembunyi di balik penyekapan yang dilakukan oleh Norman terhadap Cindy yang menabrak putrinya? Namun di sini ia merasa sangat geram atas ulah para pencuri di rumahnya. Norman kemudian kembali mengunci pintu ruang bawah tanah dengan sebuah gembok. Ia pun kini memburu dua pencuri yang bersembunyi di ruangan tersebut. Norman yang sudah hafal betul dengan posisi barang-barang di dalam rumahnya, ia lalu mematikan saklar listrik yang membuat ruangan menjadi gelap gulita. Ketika mendengar Rocky dan Alex mencoba berlari, Norman pun menembakkan secara membabi buta. Alex dan Rocky pun sebisa mungkin untuk tidak bersuara. Tak lama Alex berhasil menemukan Rocky dan melihat sebuah cahaya dari pintu yang terbuka dan mereka pun akhirnya berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Namun ketegangan kembali terjadi saat seekor anjing yang sempat mereka buat tertidur telah menghadang mereka di ujung lorong. Alex lalu memberikan kunci kepada Rocky untuk membuka pintu, tapi si anjing rupanya keburu mengejar Alex dan Rocky. Mereka pun berlari naik ke sebuah tangga dan masuk ke sebuah kamar yang membuat mereka terjebak di sana. Sementara itu, Norman berhasil mengambil pistol miliknya. Di sini Alex yang cerdas, ia pun mencoba menekan alarm rumah berharap polisi mendeteksi sinyal alarm tersebut. Namun tiba-tiba Norman datang dan menembaki pintu kamar. Di saat kondisinya semakin mendesak, tanpa sengaja Rocky melihat sebuah lubang ventilasi lalu ia pun berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam lubang ventilasi. Tapi naasnya Alex yang terjebak di dalam kamar akhirnya terpojok ketika anjing milik Norman berhasil masuk dan menyerangnya hingga terjatuh dan pingsan. Sementara Rocky yang masih berada di lorong ventilasi, ia pun terjebak dan keadaan semakin membagongkan ketika anjing milik Norman ikut-ikutan masuk ke dalam lubang ventilasi. Karena merasa terdesak, akhirnya Rocky pun melompat. Di lain sisi, Alex akhirnya sadar dari pingsannya. Kemudian dengan pelan-pelan ia mencoba membalikkan tubuhnya karena Alex menyadari bahwa kaca tempat ia berbaring pasti akan pecah jika ia melakukan banyak pergerakan. Dan tiba-tiba saat Alex membalikkan badannya, Norman pun langsung menembaknya yang membuatnya terjatuh. Meskipun keadaan banyak luka di sekujur tubuhnya, Alex pun segera bangkit. Lalu Alex yang menyadari jika ia masih menggenggam remote darurat untuk memanggil polisi, ia pun mencoba menyalakannya. Tapi sayangnya langkahnya terhenti ketika Norman tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menembak. Beruntung tembakan itu meleset dan Alex berhasil bersembunyi di sebuah ruangan dengan perasaan yang sangat dagdikduk. Akan tetapi pendengaran Norman sangat peka hingga berhasil mengendus keberadaan Alex. Namun belum sempat menembak, Alex pun berhasil memukul Norman dengan palu. Dikarenakan Norman mantan anggota militer, ia pun masih sangat kuat dan gelut singkat pun terjadi. Di mana pada akhirnya Norman berhasil membuat Alex babak belur. Norman yang semakin kesal pun lalu mengambil gunting rumput dan entah kemana Norman menancapkan gunting tersebut. Karena di sini tidak terdengar suara teriakan dari Alex. Sementara itu Rocky kembali tersadar setelah beberapa saat kelenger. Kemudian ia berusaha merangkak melewat lorong ventilasi yang berujung pada pintu keluar.
Namun tiba-tiba Norman berhasil membekap mulut Rocky dan menariknya keluar dari lorong ventilasi. Rocky pun terus merangkak untuk menghindari Norman yang terus berjalan mengikutinya. Di mana akhirnya Norman menghajar Rocky habis-habisan hingga ia jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Rocky mendapati tubuhnya terbaring di atas kasur dengan tangan serta kakinya terikat. Rocky yang ketakutan pun memohon agar Norman membiarkannya pergi. Di sini Rocky berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Lalu dari sinilah Norman menceritakan kisahnya, di mana putrinya tewas di tangan Cindy dan si pelaku tidak dipenjara hanya karena dia adalah anak dari orang kaya. Rich girls don't go to jail. Norman juga mengatakan bahwa saat ini Cindy sedang mengandung anaknya. Tapi karena ulah Rocky CS yang membobol rumahnya dan mengakibatkan Cindy tewas bersama dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Oleh karena itu, kini Rocky lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Cindy. Broken into my home. You have to be held accountable. Well, they would be alive. Di lain sisi, Alex ternyata masih hidup, di mana ia melihat jasad Manny dengan sebuah gunting rumput yang menancap di tubuhnya. Rupanya nyawanya terselamatkan karena Norman salah menancap gunting rumput ke tubuh Manny. Alex lalu meraih sebuah palu yang tergeletak di lantai dan bersiap untuk menghadapi Norman. Tak lama dari kejauhan, anjing penjaga tiba-tiba muncul. Kemudian Alex pun berhasil menjebak anjing tersebut masuk ke sebuah ruangan. Kita balik maning ke Rocky yang tengah disandra. Norman kemudian menyiapkan suntikan yang diisi dengan air sakti berkalori tinggi dan bernutrisi miliknya. Lalu Norman mendekati ke arah Rocky dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pemerkosa. Norman juga berkata setelah Rocky melahirkan anaknya, maka ia akan dilepaskan. Kemudian di saat Norman hendak menyuntikkan cairan tersebut, tiba-tiba Alex datang dan memukul kepala Norman hingga ia jatuh tersungkur. Alex pun buru-buru membebaskan ikatan Rocky sebelum Norman sadar kembali. Lalu setelah terlepas, Rocky yang geram pun mengambil suntikan tersebut dan memasukkannya ke mulut Norman. Kemudian Alex pun mengajak Rocky untuk segera keluar dari tempat tersebut. Okay, we can't involve the cops now. Get out of my house! Sesampainya di pintu keluar, tiba-tiba tembakan dari arah belakang mengenai Alex dan membuatnya tewas di tempat. Setelah berhasil keluar rumah, Rocky mengira bahwa dirinya sudah terbebas dari cengkeraman Norman. Namun ternyata sebuah kejutan kembali terjadi, di mana anjing milik Norman tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Rocky yang panik pun terus berlari sampai akhirnya ia berhasil melompat ke sebuah pagar dan masuk ke dalam mobil. Naasnya tas yang berisikan uang yang ia curi berhasil ditarik oleh si anjing dan terus berjaga di luar mobil. Namun akhirnya Rocky berhasil menjebak anjing tersebut dan mengurungnya di dalam bagasi mobil. Singkatnya, setelah Rocky berhasil keluar dari mobil dan mengurung anjing tersebut di dalam bagasi, ia pun bangkit dan meraih tasnya. Akan tetapi tiba-tiba muncul Norman dari belakang dan langsung menghantam Rocky sampai kelenger. Norman lalu menyeret tubuh Rocky dan membawanya kembali ke rumah. Dalam keadaan tak berdaya, ia pun hanya bisa menangis dan pasrah. Namun tiba-tiba Rocky mendapatkan sebuah ide. Ia pun lalu bangkit dan menekan remote alarm panggilan darurat 911. Dan dari suara itulah yang membuat Norman kelabakan karena telinganya menjadi sakit akibat suara alarm yang sangat keras. Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, Rocky pun berbalik menyerang Norman habis-habisan. Sampai akhirnya Norman terjatuh ke ruang bawah tanah dan senapannya meletus mengenai tubuhnya sendiri. Setelah itu, Rocky segera meraih tas berisikan hasil curiannya dan segera kabur bertepatan dengan kedatangan mobil polisi. Keesokan harinya, Rocky tampak sedang asik bersantai bersama adiknya di sebuah kafe. Namun tanpa sengaja Rocky melihat berita TV mengenai liputan perampokan di rumah Norman. Dan lebih mengejutkannya lagi, reporter TV tersebut mengatakan bahwa meskipun Norman mengalami beberapa luka di tubuhnya, namun sang dokter mengatakan bahwa ia dalam kondisi stabil. Mendengar itu, Rocky pun segera mengajak adiknya untuk meninggalkan kota kecilnya dan pergi ke California dengan uang hasil rampokannya.
Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Jangan lupa bantu kemajuan channel SB Movie ya guys dengan subscribe, like, dan komennya. Mimin doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya.